Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan apa tadi servis portofolio ya. Nah, maka di sini kita akan membahas mengenai proses-proses dalam servis strategi. Nah, jadi tadi servis portofolio prosesnya apa saja untuk menghasilkannya? Ada 5 proses, yakni strategi manajemen for IT services, kemudian service portfolio management yang kedua, lalu financial management, demand management, dan juga business relationship management. Dan 5 proses tadi itu bisa dikatakan BRM atau business relationship management itu adalah proses yang selalu dijalankan hampir di semua tahapan siklus hidup IT tadi. Nah, yang pertama, strategi manajemen for IT services. Nah, jadi apa itu strategi manajemen for IT services? Jadi strategi manajemen for IT service itu adalah proses untuk merumuskan, mengembangkan, dan juga mengorganisasi ya strategi bagaimana nanti kita sebagai penyedia layanan itu dapat membuat organisasi itu mampu mencapai tujuan bisnisnya. Nah, gimana caranya? Dengan cara menyediakan dan mengatur layanan TI yang cocok dengan tujuan bisnis tersebut. Gitu. Jadi untuk mencocokkannya, nah ini kita harus mampu mengkaji kira-kira aset yang kita miliki itu apa. Entah dari segi resourcesnya, kemudian dari segi capabilities. Jadi kalau kita ingat di video yang video sebelumnya ya, itu kan ada bahwa aset TI itu kan aset layanan IT itu kan dilihat dari resource dan juga capabilitiesnya. Nah, ini perlu untuk dikaji dengan baik sehingga nanti apa kita itu bisa menghasilkan sebuah strategi ya yang tepat untuk memberikan layanan IT bagi pelanggan. Nah, di dalam strategi manajemen for IT services sendiri itu sebenarnya ada 8 langkah yang seringkali dilakukan kayak gitu. Jadi yang pertama adalah menentukan target pasar dan juga pelanggan. Jadi di dalam menentukan target pasar dan pelanggan ini kita perlu untuk terlebih dahulu menentukan kira-kira penyedia layanan yang paling sesuai itu seperti apa. Apakah mereka butuh yang internal service kah, shared service kah, atau external service kah, kayak gitu. Dan juga nanti dari sini itu kita bisa menentukan target pasar dari layanan IT yang kita miliki. Lalu yang kedua, memahami pelanggan kita. Di mana dalam memahami pelanggan kita perlu terlebih dahulu untuk memahami CSF dan juga KPI dari pelanggan kita kayak gitu. Jadi dengan kita mengenali CSF dan juga KPI ini, sebenarnya kita nanti sekaligus memahami kira-kira layanan IT apa yang kita miliki yang kira-kira itu bisa mendukung ketercapaian CSF dan juga KPI dari pelanggan kita kayak gitu ya melalui layanan yang kita miliki kayak gitu. Sebagai contoh misalnya kita punya pelanggan, ternyata pelanggan kita itu adalah mereka yang bekerja di departemen marketing misalnya seperti itu. Nah, di dalam departemen marketing yang mereka butuhkan itu adalah apa? Mungkin penjualan ataupun pemesanan mereka itu bisa menjadi lebih cepat, mudah, dan juga dapat diakses di manapun dan juga kapanpun, ya seperti itu. Nah, maka dari sini kita bisa menyediakan sebuah layanan TI yang mana layanan TI ini mampu mewujudkan tadi peningkatan jumlah penjualan ataupun
sistem pemesanan itu bisa dilakukan secara cepat, mudah, dan juga kapanpun dan juga dimanapun kayak gitu. Ataupun dilihat juga dari KPI mereka. Kata KPI-nya itu ingin meningkatkan volume penjualan seperti itu. Nah ini kan setelah kita mengetahui ini maka kita bisa uh, sebagai langkah awal lah untuk nantinya kita menyediakan kira-kira layanan apa yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, itu mengkuantifikasi business outcome dan juga value layanan TI. Nah, jadi di sini kita mencoba untuk menerjemahkan value layanan kita dalam hal utility dan juga warranty. Nah, dalam menentukan tadi ini, utility dan juga warranty ini akan menjadi dasaran untuk menentukan kira business outcome value dan juga business outcome dari layanan kita seperti apa. Misalnya gini, ada business outcome dari layanan TI, yakni mampu membuat pemesanan dalam 5 menit, nah seperti itu. Nah, maka utility-nya apa? Nah, utility-nya mungkin mampu menerima dan juga memproses detail pemesanan, dan juga waranti yang diberikan adalah pemesanan tersebut itu bisa diakses 24 jam selama 7 hari dan dimanapun melalui internet, serta memberikan keamanan dan juga adanya dokumentasi dari transaksi tersebut. Nah, itu proses yang ketiga. Lalu yang keempat adalah mengelompokkan dan memvisualisasikan layanan. Jadi di sini ini memahami kira-kira layanan TI kita itu apakah apakah mampu dikelompokkan sesuai dengan karakter ataupun karakteristiknya. Jadi ya pengelompokan layanan lah sesuai karakternya kayak gitu. Jadi misalnya ada utility tadi. Nah, itu kan bisa dikelompokkan berdasarkan utility-nya ataupun berdasarkan warantinya tadi kayak gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah memahami peluang pangsa pasar. Jadi di sini kita memahami kelompok mana yang ingin dijadikan target pasar, dan tentu saja di dalam menentukan target pasar tadi itu kita harus ada punya dasarannya. Nah, dasarannya dari apa? Dasarannya itu dilihat dari kelebihan organisasi kita. Nah, tadi kembali lagi berdasarkan capabilities dan juga resource yang kita miliki. Lalu yang keenam, mendefinisikan layanan TI berdasarkan outcome. Nah, jadi di sini layanan TI itu disediakan berdasarkan pilihan bisnis outcome-nya. Misal gini, kita memilih nih pemenuhan bisnis outcome yang mana pemenuhan ini tuh ingin di adanya layanan TI ya yang dapat diakses kapanpun 24 jam dan juga 7 hari, dan itu nggak pernah down. Nah, maka konsekuensinya itu kita harus lihat konsekuensinya. Mungkin berarti harus ada infrastruktur yang benar-benar megah, kemudian biaya juga harus tinggi, kemudian keterampilan jumlah staff atau pengetahuan dari staff itu memadai kayak gitu. Nah, ini tuh mendefinisikan layanan TI berdasarkan outcome-nya. Kemudian mendefinisikan model layanan. Jadi di sini melakukan penggambaran ya, blueprint dari layanan TI. Nah, jadi di sini menggambarkan kira-kira bagaimana nanti service asset itu saling berinteraksi dengan customer asset, dan itu semua dilakukan untuk apa? Untuk menciptakan value. Nah, kemudian langkah yang ke-8 adalah mendefinisikan unit dan juga paket layanan. Jadi di sini menentukan kira-kira nanti bagaimana layanan TI itu akan dikemas dan disajikan kepada pelanggan kita agar nantinya
mungkin mereka tertarik kayak gitu dengan apa yang kita sajikan. Misalnya gini, kalian kan pasti langganan tuh yang namanya MS Office. Nah, di mana dalam MS Office itu kan ada satu paket kayak Word, Excel, dan juga PowerPoint. Nah, itu contoh dari paket layanan. Nah, berikutnya adalah demand management. Demand management ini adalah proses untuk memahami pola permintaan layanan TI, mengantisipasi dan mempengaruhi pola permintaan pelanggan agar nantinya layanan TI dapat memenuhi permintaan dari pengguna. Nah, demand management ini juga salah satu proses dari level service strategi kayak gitu. Jadi di dalam memahami pola permintaan layanan TI itu kita bisa lihat dari kira-kira apa saja yang diminta, seberapa banyak permintaannya, seberapa seringkah, kapan, nah itu semua. Nah, dan juga tadi mempengaruhi pola permintaan pelanggan agar layanan TI dapat memenuhi permintaan pengguna. Jadi di sini maksudnya itu apa? Layanan TI itu tidak over capacity ataupun tidak under capacity. Jadi supply and demand-nya itu seimbang. Itu di demand management. Nah, makanya dikatakan dia itu berkaitan dengan capacity management. Nah, ini untuk karena berkaitan dengan kualitas dan kuantitas. Nah, supply and demand. Nah, oleh karena itu sebenarnya di service strategi ini demand management ini sangat terkait dengan tadi dengan capacity management yang ada di service design. Nah, aktivitasnya apa saja yang dilakukan di dalam demand management? Nah, pertama adalah mengidentifikasi sumber-sumber dokumen. Jadi di sini di dalam mengidentifikasi sumber-sumber dokumen itu bisa berasal atau melalui referensi semisal rencana bisnis, rencana marketing, rencana produksi dan juga lain-lain. Lalu yang kedua melakukan yang namanya user profiles. Nah, jadi di sini mengidentifikasi kelompok pengguna layanan dan juga pola bisnisnya atau kita kenal dengan istilah PBA ya, pattern of business activity dari tiap-tiap kelompok pengguna. Jadi PBA sendiri itu adalah subaktivitas di dalam mengenali dan juga mendokumentasi pola aktivitas bisnis organisasi dan juga beban kerja dari bisnis tersebut. Nah, sebenarnya informasi PBA ini itu dibutuhkan penyedia layanan untuk membantu memahami aktivitas bisnis dan juga merencanakan kebutuhan layanan-layanan TI. Sehingga untuk mendukung semua aktivitas seawal dan juga sebaik mungkin. Nah, biasanya ketika nanti PBE-nya semakin dapat diprediksi, maka nanti resiko di dalam investasi TI pun itu juga akan semakin mengecil. Nah, jadi resiko investasi TI dalam server portofolio disetujui atau tidaknya itu akan semakin kecil. Itu pola dari PBA gitu. Nah, lalu ada user profile. Nah, jadi user profile ini itu berisikan informasi tentang kebutuhan layanan TI PBA tadi untuk tiap-tiap pengguna, entah itu mahasiswa, dosen, staf ataupun TI. Nah, contohnya PBA nih, misal kita misal layanan ATM. Nah, di PBA kita ketika ada layanan ATM itu kita bisa mengenali pola dari layanan ATM pola dari
layanan ATM, misalnya mencakup informasi kapan penggunaan ATM terbanyak. Nah, ternyata mungkin paling banyak setiap tanggal 1 hingga 5, setiap tanggal penerimaan gaji, misalnya seperti itu. Kemudian dilakukan pada jam istirahat kantor. Nah, kemudian nanti juga diketahui kira-kira seberapa banyak permintaan pelanggan dan juga siapa pengguna utamanya. Berikutnya, ini di dalam aktivitas demand management tadi, yang ketiga itu ada aktivitas manajemen permintaan berbasis aktivitas. Jadi di sini aktivitas itu aktivitas mengidentifikasi kebutuhan kapasitas sistem TI berdasarkan analisis aktivitas bisnis yang didukung oleh layanan tersebut. Nah, jadi dari hasil PBA tadi dan juga user profile tadi, maka dapat diprediksi kira-kira kapasitas TI yang dibutuhkan itu berapa, kemudian kapasitas servernya berapa, bandwidth jaringannya berapa. Nah, hingga nanti ketahuan mungkin berapa software resmi yang dibutuhkan, berapa staff yang dibutuhkan untuk mendukung layanan tadi kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah memformulasikan paket-paket layanan TI. Nah, jadi di sini setelah memahami PBA tadi kan diperoleh informasi karakteristik tadi. Maka kemudian bisa tuh mengusulkan paket layanan TI baru di dalam service portofolio. Nah, makanya tadi kan dikatakan bahwa bisa dikatakan service portofolio itu disusun bukan hanya berdasarkan financial analisis saja, tetapi juga berdasarkan demand management tadi, analisis PBA tadi. Sehingga service katalog yang ada, yang ditampilkan dari layanan TI saat ini, itu memang sesuai dengan kebutuhan. Dan juga ketika itu sudah dioperasikan, maka service operation itu memang benar-benar memanfaatkan sumber daya TI secara cermat dan mampu merespon layanan secara cepat kayak gitu. Dan yang terakhir adalah manajemen permintaan operasional. Nah, jadi di manajemen permintaan operasional ini lebih pada merumuskan dan menerapkan taktik-taktik tertentu untuk mempengaruhi permintaan pelanggan agar keterbatasan layanan TI kita mampu memenuhi permintaan pengguna. Misalnya gini, adanya penerapan potongan harga 50% untuk layanan TI di luar jam kantor, atau kalau di telepon misalnya itu untuk telepon siang hari ataupun pagi hari itu biayanya rendah kayak gitu. Itu manajemen permintaan operasional. Nah, berikutnya, kenapa sebenarnya kok demand management ini penting kayak gitu. Nah, jadi yang pertama adalah untuk demand management ini memegang peran penting ya. Kenapa? Ya karena pertama menghindari resiko bagi bisnis. Misalnya kekecewaan konsumen, kehilangan konsumen, ataupun nanti reputasi organisasi menjadi buruk. Nah, kemudian dengan demand management ini sebenarnya mengantisipasi layanan gitu. Karena kan layanan itu tidak dapat diproduksi di depan dan di stok. Nah, jadi mereka itu berbeda dengan produksi barang kan, yang mana barang itu diproduksi terlebih dahulu baru dibeli sama orang. Nah, kalau layanan itu berbeda. Mereka itu tidak diproduksi di depan, dan juga nggak ada stoknya kayak gitu. Nah, misalnya gini, staff helpdesk misalnya. Nah, ternyata staff helpdesk ini kan disediakan berdasarkan prediksi dan pola permintaan layanan. Atau kalau kalian lihat juga misalnya customer service ataupun teller. Kenapa kok di tiap kantor, bank misalnya, kenapa kok jumlahnya berbeda-beda? Itu kan untuk ini ya untuk menyesuaikan antara supply and demand-nya kayak gitu. Karena kalau di layanan TI itu kan, nah ini tadi
resource-nya itu kan disediakan berdasarkan prediksi dan pola permintaan layanan kayak gitu. Jadi ini tadi kembali lagi agar sesuai lah sesuai dengan permintaan, nggak over capacity dan juga tidak under capacity. Dan juga permintaan layanan TI, demand tadi itu dapat diprediksi dengan cara gimana? Dilihat dari polanya, kuantitasnya, dan juga kualitasnya. Dan dapat dipengaruhi misalnya dengan event promosi. Nah, itulah kenapa demand management penting. Berikutnya adalah financial management. Nah, financial management ya. Jadi financial management ini adalah proses ya yang berfungsi untuk memastikan penyedia layanan TI atau organisasi itu mampu menyediakan layanan TI yang benar-benar mampu dibiayainya. Nah, jadi di sini berkaitan dengan biaya, dengan uang di sini. Di mana misalnya bagi penyedia layanan TI internal. Nah, ini perlu untuk memperkirakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan. Nah, jadi di sini perlu untuk memastikan anggarannya itu cukup dan juga tersedia enggak di situ. Nah, itu dicek terlebih dahulu. Kemudian bagi penyedia layanan IT eksternal, jadi di sini perlu untuk memastikan bahwa biaya layanan TI itu dapat tertutupi, ya. Kemudian juga bisa untuk memperkirakan kira-kira hasil keuntungan melalui harga yang dibayar oleh customer itu berapa gitu. Itu di financial management. Jadi kita lebih berbicara pada uang yang mungkin dikeluarkan dari layanan IT yang ada dan juga uang yang dihasilkan dari layanan TI yang ada. Nah, di dalam financial management sendiri itu ada aktivitas yang dilakukan. Apa saja? Nah, pertama adalah budgeting, kedua accounting, dan juga charging. Nah, jadi budgeting ini adalah aktivitas untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan di dalam menyediakan layanan TI dan memastikan bahwa anggaran tersebut memang benar-benar dialokasikan dengan baik. Nah, di dalam melakukan budgeting itu kita bisa memanfaatkan yang namanya cost model atau model biaya. Kemudian yang kedua adalah accounting. Adalah aktivitas pencatatan uang yang selama ini dibelanjakan. Misal, untuk apa uang tersebut? Kapan dibelanjakannya? Berapa jumlahnya dan siapa yang menggunakannya? Itu di accounting. Lalu ada charging. Nah, ini charging ini adalah aktivitas yang bersifat opsional, jadi tidak wajib dilakukan. Nah, charging ini adalah aktivitas menghitung sekaligus memutuskan bagaimana kita itu menutup biaya layanan kita dari eh, pengguna atau pelanggan. Jadi gitu. Misalnya gini, untuk penyedia layanan IT eksternal. Nah, kita bisa membebankan biaya IT kepada pelanggan dengan harga layanan. Nah, untuk tujuannya untung kayak gitu. Jadi ada semacam break even point kayak gitu. Atau kalau bagi internal mungkin kita nggak men-charge pengguna ya, nah, tapi kita melakukan hitung-hitungan agar nanti mungkin ya nggak ada kerugian lah dari layanan TI yang sudah berjalan tadi kayak gitu. Tuh. Dan tentu saja masalah kerugian ini juga akan dipengaruhi ya dari efisiensi dan juga effectivity dari
layanan. Pertama adalah budgeting. Nah, jadi budgeting mengidentifikasi komponen-komponen biaya dan melakukan perhitungan biaya yang diperlukan untuk menyediakan layanan TI. Nah, misalnya biaya total dari sebuah layanan TI itu kan harus sudah mencakup pada banyak hal, entah dari biaya hardware, biaya software, people-nya, dan juga lain-lainnya. Nah, di dalam melakukan budgeting, ini nanti kita bisa memanfaatkan cost model. Jadi cost model ini adalah analisis biaya yang dikeluarkan dari sebuah layanan TI dengan mengelompokkan biaya tersebut berdasarkan kategori yang dipilih, entah bisa berdasarkan komponen TI-nya, berdasar kapan biaya dikeluarkan, dan juga berdasarkan departemennya. Nah, kalau berdasarkan komponen TI itu kita mengenal ada yang namanya direct cost dan juga indirect cost. Nah, ini kan saya rasa sudah dibahas ya di manajemen investasi ya, yang mana direct cost ini adalah biaya yang digunakan khusus untuk sebuah layanan tertentu atau pelanggan tertentu, misalnya biaya pembelian server atau biaya khusus layanan email. Nah, itu direct cost. Lalu ada indirect cost. Ini adalah biaya yang digunakan yang digunakan tidak hanya untuk sebuah layanan, tapi juga untuk layanan yang lain. Jadi dari berbagai layanan, jadi seperti itu. Sebagai contoh, biaya operasional helpdesk misalnya. Nah, yang mana itu kan mungkin biaya operasional helpdesk ini kan ada banyak helpdesk-nya, lebih dari satu. Nah, maka itu masuk biaya indirect. Lalu ada kalau berdasarkan kapan dikeluarkan, ada capital dan juga operational cost, yang mana capital cost itu adalah biaya komponen TI yang memiliki fungsi jangka panjang, dan juga biaya pembeliannya umumnya itu dikeluarkan di depan, nah, gitu. Sebagai contoh pembelian server ataupun jaringan komputer. Lalu ada namanya operational cost, tadi biaya operasional, yang mana ini adalah biaya yang dikeluarkan dari operasional sehari-hari. Misalnya ada gaji staf TI, kemudian ada biaya listrik, biaya air, pemeliharaan IT, dan sebagainya. Itu adalah operasional cost kayak gitu. Berikutnya adalah proses yang ketiga ya, yakni service portfolio management. Service portfolio ini adalah rangkaian aktivitas di dalam menentukan dan memastikan layanan TI apa saja yang akan disediakan penyedia layanan berdasarkan pertimbangan investasi TI dan menjawab kebutuhan tujuan bisnis organisasi. Nah, jadi pertimbangan investasi TI itu bisa memanfaatkan luaran dari proses finansial manajemen, entah itu dalam bentuk cost model ataupun business case, ataupun juga terkait tujuan bisnis organisasi, ini bisa memanfaatkan luaran dari proses strategi manajemen seperti visi, misi, dan juga positioning dari layanan TI. Nah, service portfolio sendiri ini sebenarnya mereka mencakup seluruh layanan TI yang dikelola oleh penyedia layanan, baik itu yang masih direncanakan ataupun yang sudah berlangsung dan juga yang sudah dihentikan. Nah, tujuan dari service portfolio management sendiri itu adalah untuk menyediakan sebuah proses dan mekanisme mengenai bagaimana sebuah organisasi itu bisa menimbang dan memutuskan layanan TI apa saja
yang perlu disediakan berdasarkan analisis keuntungan dan tingkat resiko yang dapat diterima. Sebagai contoh, ini contoh sederhana dari dari portofolio manajemen. Misalnya adanya kegiatan rutin, penetapan anggaran, dan juga usulan peningkatan layanan TI yang diadakan di awal tahun, misalnya seperti itu. Nah, nantinya dengan anggaran yang ada, itu kan tentu pimpinan itu kan mengambil keputusan kira-kira layanan TI mana saja yang dibutuhkan dan harus disediakan tahun ini dan mana yang akan dibuat di tahun berikutnya, dan juga layanan TI mana yang mungkin perlu untuk dihentikan. Jadi bisa dikatakan ini ibaratnya seperti peta dari uh, layanan itu mau dibentuk seperti apa kayak gitu. Dan di dalam service portfolio management itu ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Nah, jadi ada define, analyze, approve, dan juga charter. Nah, jadi pertama adalah define ya. Jadi define ini itu adalah mengidentifikasi potensi layanan TI yang akan dimasukkan dalam service portfolio. Nah, jadi entah itu nanti layanan TI yang baru atau mungkin modifikasi dari layanan TI yang lama kayak gitu. Dan di sini itu dibangun berdasarkan ada yang namanya service strategi, kemudian juga berdasarkan PBA tadi, analis pola aktivitas bisnis, kemudian business relationship management, dan juga continual service improvement. Jadi service portfolio management di define itu hasilnya, inisiasinya itu bisa diperoleh dari 4 hal tadi. Kemudian ada analyze. Nah, jadi di analyze ini adalah aktivitas yang mana itu mencoba untuk memastikan bahwa layanan TI yang diusulkan itu selaras dengan strategi layanan TI. Gitu. Jadi dilihat dari apakah selaras dengan service valuation-nya, yang mana service valuation ini dapat didapatkan ya dari hasil perhitungan bisnis case dan juga ROI dari masing-masing layanan TI kayak gitu. Dan juga di dalam service valuation sendiri itu bisa didapatkan dari dokumen business case kayak gitu, di mana dilakukan analisis biaya dan resikonya. Jadi dibandingkan tuh keuntungan bisnis dengan value yang diterima oleh pelanggan seperti apa kayak gitu. Dan mana value-nya ini bisa dilihat dari aspek tangible maupun intangible kayak gitu. Jadi yang analyze gitu, dari service valuation. Nah, setelah service valuation itu dilakukan, maka dilakukan prioritasisasi kayak gitu. Nah, jadi tadi layanan TI yang dihitung dan dianalisis dibuat skala prioritasnya. Nah, di dalam melakukan prioritasisasi ini itu harus berdasarkan kesesuaian layanan TI dengan strategi organisasi, manfaat layanan TI bagi organisasi, dan juga mungkin pola pertimbangan dari pengambilan keputusan di organisasi. Nah, jadi salah satu tool untuk melakukan prioritasasi itu kita bisa menggunakan yang namanya McFarland model. Jadi dengan McFarland model ini kita bisa menetapkan skala prioritas layanan TI berdasarkan tingkat kebutuhan dan juga keuntungannya. Jadi sekarang tugas
kalian cari nanti tuh masukkan ke dokumen itu, dokumen yang kumpulan tugas, cari McFarland model dan juga jelaskan McFarland model dan bagaimana melakukan prioritisasi berdasarkan McFarland model. Nah, itu tugas kalian. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas approve. Nah, jadi di sini mengambil keputusan pelaksanaan usulan layanan TI ataupun layanan TI yang sudah berjalan. Nah, jadi di sini ketika melakukan aktivitas analisis tadi, kan nanti kan ketemu tuh kesimpulannya. Nah, dari kesimpulan itu bisa menentukan apakah nanti layanan TI itu dilaksanakan sekarang, ditunda atau ditolak. Nah, jadi nanti kalau disetujui, maka statusnya adalah approve. Ya kalau ditolak ya udah denied kayak gitu. Nah, jadi ketika misalnya di approve, maka layanan TI tadi itu bisa mulai dilaksanakan, dibangun kayak gitu. Dan kalau misalnya nggak di-approve, itu ada kemungkinan lain, mungkin retain, yakni dibiarkan tetap, nggak ada perubahan, di-replace, diganti, atau mungkin di-renew, ya, diganti dengan yang baru, atau di-retire, kayak gitu. Dan proses approve ini, itu dapat dilakukan di proses change management. Nah, jadi dengan melakukan yang namanya ada namanya change proposal kayak gitu. Jadi dalam change proposal ini itu adalah sebuah dokumen yang menyajikan deskripsi umum layanan TI baru atau perubahan signifikan dari layanan TI yang sudah ada dan juga dilengkapi dengan kajian business case dan mungkin juga di dalamnya termasuk ada jadwal implementasi kayak gitu. Nah, dan juga di change proposal tadi itu biasanya itu dibangun di level service design. Nah, dan akhirnya masuk ke level transition. Nah, dengan change proposal sendiri ini memungkinkan proses change management nanti itu bisa menilai kira-kira dampak dari perubahan itu seperti apa dan juga dilihat dari ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Nah, setelah di-approve tadi, maka aktivitas yang keempat itu adalah charter. Jadi charter ini adalah upaya mengkomunikasikan hasil keputusan layanan, mengisikan tahapannya, biaya, perubahan layanan, keuntungan, dan itu semua dikomunikasikan kepada organisasi dan menjadi langkah awal di dalam perubahan layanan TI. Itu adalah aktivitas terakhir dalam service portfolio management. Nah, berikutnya adalah business relationship management. Business relationship management ini adalah proses yang masuk dalam service strategi proses service strategi yang bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara penyedia layanan dengan pelanggan. Nah, jadi membangun hubungan yang baik dan intensif dalam layanan TI. Nah, itu sebenarnya merupakan hal penting karena pada dasarnya manajemen layanan itu berawal dari pelanggan dan juga nanti kembali ke pelanggan. Nah, jadi di sini berawal dari mengenali apa yang dibutuhkan oleh calon pelanggan kita, kemudian kita membuat kesepakatan dengan pelanggan dan menyediakan layanan kepada pelanggan. Nah, dalam level service strategi, BRM ini berperan dalam mengidentifikasi peluang sebuah layanan baru dari komunikasi dengan
pelanggan. Nah, tujuan dari BRM sendiri itu adalah membangun dan menjaga hubungan bisnis yang baik antara penyedia layanan dengan pelanggan berdasarkan pemahaman atas kebutuhan pelanggan dan bisnis mereka. Lalu yang kedua, memahami kebutuhan pelanggan dan memastikan penyedia layanan itu mampu memenuhinya meski kebutuhan bisnis dan lingkungan berubah. Dan yang ketiga, memastikan harapan pelanggan itu tidak melebihi daya beli mereka dan memastikan penyedia layanan benar-benar mampu memenuhi harapan pelanggan sebelum menyetujui layanan TI. Nah, jadi pada dasarnya juga apapun yang menyangkut interaksi dengan pelanggan itu sebenarnya adalah aktivitas dari BRM. Nah, seperti dalam apa? Mungkin melakukan survei kepuasan pelanggan, testing, training, validasi, ya, atau update insiden itu pada dasarnya masuk merupakan bagian dari bisnis relationship uh, management kayak gitu. Nah, di dalam service strategi sendiri itu apa BRM ini berperan di dalam mengidentifikasi peluang sebuah layanan baru tadi kayak gitu. Dan biasanya BRM ini dilaksanakan. Jadi yang memiliki aktivitas dan tanggung jawab BRM ini dilaksanakan oleh seorang account manager ataupun perwakilan departemen TI atau manajer senior dari mungkin departemen bisnis yang mana mereka itu bertugas untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan terkait kebutuhan layanan TI. Dan juga mereka yang berada di orang-orang BRM ini itu harus mampu memahami outcome dari setiap layanan TI yang disediakan oleh organisasi kayak gitu. Itu semuanya harus mampu dipahami ya, oleh mereka yang bekerja di BRM. Nah, kemudian terakhir hasil dari servis strategi itu apa? Jadi hasil dari servis strategi itu adalah servis portofolio. Nah, jadi di samping tadi produk-produk pendukungnya seperti strategi layanan TI, visi misi dan sebagainya itu servis portofolio itu adalah yang hasil utamanya. Yang mana itu berisikan mungkin strategi layanan TI, baik dari visi, misi, positioning, dan lain-lain. Lalu laporan finansial manajemen, lalu ada taktik demand management, lalu ada business case, dan juga ada cost model. Ini adalah isi dari service portofolio gitu. Nah, dan ini akan menjadi dasaran bagi perusahaan atau penyedia layanan sebelum masuk ke service desain kayak gitu. Nah, kemudian sebenarnya siapa yang berperan di dalam service strategi? Nah, di dalam service strategi ada 3 roles ya, yakni IT steering group, financial manager, dan juga service portfolio manager. IT steering group atau ISG itu berwenang dan bertanggung jawab untuk merumuskan arah dan strategi layanan TI di organisasi. Nah, umumnya mereka ini beranggotakan pimpinan-pimpinan dari unit bisnis dan juga IT di dalam organisasi. Nah, itu adalah anggota dari IT Steering Group. Dan juga mereka bertugas untuk mereview strategi bisnis dan juga strategi TI. Nah, untuk apa? Untuk memastikan bahwa keduanya itu selaras dan saling mendukung. Lalu ada financial manager yang mana mereka berwenang dan bertanggung jawab
untuk mengelola penganggaran, akuntansi transaksi, dan perhitungan harga. Dan yang terakhir, ada yang namanya Service Portfolio Manager. Mereka berwenang dan bertanggung jawab di dalam merumuskan strategi yang dibutuhkan guna melayani pelanggan bekerja sama dengan IT Steering Group. Nah, selain itu, Service Portfolio Manager ini itu mereka juga merumuskan penawaran dan kapabilitas dari penyedia layanan TI. Oke. Jadi itu sekaligus mengakhiri uh, video pertemuan kita kali ini. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan kalian isi di Google Form di Classroom. Nah, nanti insya Allah akan saya jawab melalui video question and answer. Oke, jadi sampai di sini. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam, tergantung kapan kalian menontonnya. Baiklah kalau gitu, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.